Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Allah yang menjadi renungan kita bersama-sama dapat memotivasi kehidupan kita dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak hal-hal yang kita hadapi dalam perjalanan iman kita, tapi kita tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Seperti yaitu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Paulus yang menghadapi tantangan ketika mereka beritakan firman Tuhan, namun mereka ditangkap dan dipenjarakan di Filipi. Namun satu yang menjadi inspirasi bagi kita saudara, ketika mereka apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, kuasa Tuhan nyata membebaskan mereka. Itu sebabnya tema yang saya sampaikan hari ini, kuasanya membebaskan kita semua. Kita akan baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 sampai 26. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang lain, hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak yang diberkati oleh Tuhan, sungguh luar biasa. Kuasa Tuhan sanggup membebaskan kita dari segala masalah. Kuasa Tuhan sanggup membebaskan kita dari segala ikatan-ikatan yang mengikat hidup kita, sehingga kita bebas merdeka, seperti Tuhan membebaskan Paulus dan Silas dari penjara sampai pintu-pintu penjara terbuka. Dan kemudian Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, belenggu-belenggu mereka terlepas semua karena kuasa Tuhan nyata. Lalu langkah apa yang kita lakukan Bapak Ibu supaya kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita? Langkah yang pertama adalah tetap bersyukur dalam segala keadaan. Kita melihat Paulus dan Silas ketika mereka di penjara, mereka tidak mengeluh, mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak berbantah-bantah, tetapi mereka tetap bersyukur. Lewat mereka berdoa, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah, karena mereka tahu bahwa ada mukjizat dalam bersyukur. Ada satu pepatah berkata bahwa mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, tetapi sedangkan hidup bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang kita alami hari-hari ini, supaya nyata kuasa Tuhan dalam hidup kita, jangan mengeluh. Amin. Tetapi tetaplah belajar bersyukur. Bersyukur bahwa segala sesuatu jatuh diizinkan. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan untuk menguatkan kita, untuk mengokohkan kita, mendewasakan kita, dan kita akan tampil lebih daripada seorang pemenang. Hal yang kedua kita lakukan adalah tetap berdoa. Seperti Paulus dan Silas, ketika mereka di penjara, mereka tidak, saudara, yaitu berdiam diri, tetapi mereka berdoa. Dengan sehati Paulus dan Silas berdoa, dan waktu mereka berdoa terjadilah mukjizat. Ada nyanyian kita berkata, doa mengubah segala sesuatu. Ketika kita berdoa dan berdoa kepada Tuhan, maka mukjizat terjadi dalam hidup kita. Berdoa didasari dengan iman, maka mukjizat terjadi. Satu contoh dalam kehidupan kita, seorang hamba Tuhan, Daniel. Daniel adalah salah satu petinggi di kerajaan waktu itu, saudara. Lalu ketika dia mendapat ancaman, lalu langkah apa yang dilakukan Daniel? Dia berdoa. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11, begini bunyi firman Tuhan. Mulai dari ayat yang ke-10, begini bunyi firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat,
Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa ia lakukan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Daniel mendapat ancaman. Namun walaupun ancaman itu datang, tetapi kesetiaan Daniel untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan tidak pernah surut, karena dia tahu dalam doa itu akan ada mujizat. Mari Bapak Ibu, supaya mujizat Tuhan kita alami, supaya kuasa Allah kita alami, jangan putus-putus berdoa. Dalam segala keadaan tetap lakukan hubunganmu dengan Tuhan dengan berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Dan kita akan melihat juga saudara, yaitu Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata bahwa doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hal yang ketiga kita lakukan adalah tetaplah memuji Tuhan dalam segala keadaan. Jangan surut saudara memuji Tuhan. Seringkali orang baru bersuka cita ketika dia mendapatkan berkat hal-hal jasmani. Dengar baik-baik Bapak Ibu, berkat jasmani itu adalah hanya kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sementara. Namun kebahagiaan yang tidak pernah diambil daripada kita ketika kita hidup dalam Kristus Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah berdoa, tetaplah yaitu bersyukur, dan jangan lupa tetap nyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Maka saudara dan saya akan mengalami lawatan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, dibebaskan. Apa yang membuat saudara terbelenggu hari ini? Mungkin terbelenggu karena masalah, terbelenggu karena persoalan, tekanan hidup. Ya, itu sebabnya hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Pastikan engkau punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka segala belenggu, segala ikatan akan terlepas hari ini. Mujizat nyata Tuhan berikan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.